Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safianul Ismira, NIM 19059201. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai tips negosiasi. Negosiasi adalah suatu proses yang dilakukan oleh dua atau tiga pihak yang memiliki tujuan berbeda guna untuk menemukan solusi yang bersama. Ketika bernegosiasi, ada beberapa tips yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu lakukan persiapan. Sebelum kita memulai negosiasi, ada baiknya kita merumuskan apa tujuannya, seperti tujuan apa yang ingin kita capai, dan mengetahui konsesi apa yang diberikan kepada orang lain, mengetahui konsesi apa yang akan didapat. Kemudian kita akan juga perlu mengetahui apa yang perlu dilakukan jika kesepakatan tidak tercapai. Tips yang kedua yaitu menjaga integritas personal dan membangun hubungan yang baik. Ketika bernegosiasi, ada baiknya kita mengetahui dan mengenal serta membantu orang untuk merasa nyaman. Dalam berbisnis, hubungan dengan negosiasi sangat penting. Hubungan negosiasi dibangun dari kredibilitas, kepercayaan, dan rasa hormat antara pihak yang bernegosiasi. Tips yang ketiga yaitu bersabar. Ketika kita bernegosiasi, itu diperlukan waktu dan proses yang panjang. Oleh sebab itu, disarankan ketika ingin bernegosiasi sebelumnya kita berada dalam suasana hati yang baik. Kemudian kita harus menggerakkan sumber daya yang kita miliki dan bersikap sabar yang dapat meningkatkan percaya diri kita untuk mencapai hasil yang terbaik. Selanjutnya, tips yang keempat yaitu mengkomunikasikan gagasan atau ide secara sopan, singkat, padat, dan jelas. Hal ini dilakukan agar ketika pihak lain tidak mengerti atau ragu terhadap negosiasi, kita dapat menyampaikan apa yang kita telah teliti sebelumnya dengan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Tips yang kelima yaitu negosiator dapat menempatkan diri di posisi pihak lain. Hal ini dilakukan agar ketika kita sedang bernegosiasi, kita dapat melihat sudut pandang dari pihak lain tersebut. Dan negosiator ini harus memiliki sikap yang terbuka dan untuk menerima pendapat dari pihak lain tersebut, kemudian mendiskusikan dengan baik agar mencapai hasil yang terbaik. Selanjutnya, tips yang keenam yaitu menjelaskan posisi negosiator. Setelah si negosiator ini mendengar dan memahami dari sudut pandang pihak lain, maka selanjutnya negosiator ini memberitahukan bagaimana sudut pandang dari negosiator tersebut. Kemudian mencari langkah selanjutnya untuk menangani permasalahannya tersebut. Selanjutnya, tips yang keenam yaitu mendengar dengan aktif. Maksudnya adalah ketika kita sedang bernegosiasi, kita tidak hanya mengandalkan komunikasi verbal kita, namun si negosiator ini harus memperhatikan pihak lain dalam komunikasi nonverbalnya, seperti gerak-geriknya, bagaimana dia menyampaikan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman ketika bernegosiasi. Tips yang selanjutnya, tips yang ke-8 yaitu negosiator harus banyak bertanya. Hal ini dilakukan karena pihak lain tersebut tentu saja tidak akan memberikan informasi sebelum si negosiator ini bertanya. Oleh sebab itu, si negosiator ini harus aktif bertanya kepada pihak lain itu agar dapat memperoleh informasi yang penting untuk guna melanjutkan proses negosiasi. Selanjutnya, tips yang ke-9 yaitu menempatkan waktu yang tepat. Maksudnya adalah si negosiator ini harus menyadari di mana saat-saatnya dia harus menekankan pernyataannya. Kemudian ada saatnya juga si negosiator ini harus menunggu pihak lain tersebut agar negosiasi berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu menggunakan komunikasi asertif. Apa itu komunikasi asertif? Maksudnya adalah seseorang ini melakukan
komunikasi dengan menempatkan dirinya berada di pihak lain tersebut dan sudut pandang pihak lain tersebut dengan rasa hormat dan menjunjung etika dalam berkomunikasi. Melalui komunikasi asertif ini, si negosiator dapat mendengarkan dengan baik si pihak lain tersebut dan menjelaskan keinginan dan tujuannya dengan baik dan jelas. Hal ini melalui komunikasi asertif ini, si negosiator dapat memiliki peluang yang besar terhadap keberhasilan negosiasi. Tips selanjutnya yaitu percaya dan yakin selalu ada solusi. Ketika negosiasi, si negosiator ini harus memiliki rasa percaya dan yakin selalu ada solusi terhadap masalah. Sikap ini sangat diperlukan karena ketika ada rasa percaya dan yakin, maka negosiasi akan berjalan lancar dan mencapai solusi yang terbaik. Sebaliknya, jika sama-sama tidak yakin dan percaya, maka apapun solusinya pasti tidak akan tercapai. Tips selanjutnya yaitu menyesuaikan strategi negosiasi dengan pihak lain. Hal yang sulit dilakukan ketika negosiasi karena ada beberapa perbedaan antara pihak negosiasi dengan pihak lain. Oleh sebab itu, ketika negosiasi harus ada rasa percaya terhadap pihak lain tersebut. Usahakan ketika negosiasi itu hindari pembicaraan tentang perbedaan-perbedaan seperti ras, agama, pokoknya tentang hal-hal pribadi yang atau ada unsur saranya agar negosiasi ini berjalan dengan lancar. Oke, sekian sepertinya itu tips dari negosiasi. Selanjutnya saya akan memperagakan contoh dari negosiasi dengan rekan saya yaitu Khairunisa. Baiklah, di sini saya bersama rekan saya Khairunisa akan memperagakan contoh negosiasi. Kami memperagakan contoh negosiasi tentang penjualan laptop melalui virtual. Dikarenakan sekarang sedang pandemik, jadi tidak boleh berhubungan langsung. Halo Kak, ada yang bisa kami bantu? Iya Kak, saya ingin mencari laptop Kak untuk keperluan mahasiswa Kak. Oh, untuk keperluan mahasiswa. Oh, di sini kami merekomendasikan laptop Asus dan laptop Lenovo Kak. Untuk kedua laptop tersebut, apa saja ya Kak kelebihannya? Oh, kalau di laptop Lenovo itu harganya relatif lebih murah Kak, kemudian tahan banting, terus daya listriknya juga tangguh, kemudian kualitas soundnya juga bagus dan sistem pendinginnya juga tidak berisik Kak. Kemudian kalau untuk Asus itu memiliki motherboard yang tangguh, kemudian tahan ketika bermain game, terus harga relatif lebih terjangkau, kemudian garansinya lebih lama. Untuk harga Lenovo dan laptop Asusnya berapa ya Kak? Kalau untuk laptop Asusnya kami jual 7 juta Kak. Kalau untuk Lenovo kami jual 4 juta. Apakah tidak ada pengurangan harga Kak? Kalau untuk laptop Asus kami memberikan diskon spesial Kak sebesar 5%. Jadi Kakak tinggal bayar aja 6.650.000. Apakah tidak ada penurunan lagi Kak ke harga 6.300.000? Maaf Kak, tidak bisa Kak. Ini bisa dikredit loh Kak. Angsurannya 8 kali dalam 5 bulan. Bagaimana kalau saya menambahkan 50.000 menjadi 6.350.000 Kak dengan pembayaran cash? Maaf Kak, tidak bisa Kak. Begini saja, kalau 6.500.000 gimana Kak? Baiklah Kak, untuk warnanya apa saja ya Kak? Kalau Asus kami sediakan warna putih dan juga warna hitam Kak. Kakak mau pilih yang mana? Warna putih saja Kak. Oh iya, saya buatkan netnya dulu Kak, nanti saya kirim lewat WA-nya ya Kak. Oke Kak, untuk nomor rekeningnya kirim saja lewat WA ya Kak. Oh iya Kak, berarti Kakak nanti lewat itu kan Kak, lewat kartu kredit kan? Iya. Oh iya. COD Kak.
Oh, di COD aja. Berarti nanti bayar di sana, Kak? Iya, Kak. Oh iya iya. Nanti alamatnya, Kak. Oh, ya. Nanti tim kami akan ngantar ke alamatnya ya, Kak. Oke, Kak. Oke. Jangan lupa berlangganan terus ya, Kak. Iya, Kak. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama.